Untuk alur administrasi sendiri, kebetulan tadi poin yang pertama sudah disampaikan, begitu juga untuk poin yang kedua, yaitu nanti insya Allah ke depannya ketika jadwal sudah fix, sudah di-share di grup, akan ada reminder atau nanti saya tag nama Bapak Ibu yang ada jadwal pada hari itu di rentang pukul 8 sampai 10 setiap harinya, dan mohon nanti Bapak Ibu pengajar untuk mengirimkan konfirmasinya di grup, konfirmasi kesediaan untuk hadir. Nah, kemudian poin yang ketiga, jika berhalangan hadir, maka ketentuannya adalah yang pertama, pengajar harus meminta izin kepada koordinator dengan alasan mengapa tidak hadir dengan alasan yang syar'i. Paling lambat H-6 jam sebelum KBM dimulai. Jadi mungkin dari pagi ya, dari pukul 8 paling maksimal untuk menyampaikan kalau Bapak Ibu berhalangan hadir nanti pada saat ada jam, ada jadwal KBM ya, itu ditunggu untuk koordinator untuk menyampaikan alasannya. Kemudian yang kedua, pengajar mencari file nanti kemudian melaporkan kepada koordinator siapa yang pengganti untuk jadwal tersebut. Jadi jika Bapak Ibu berhalangan hadir pada hari itu, mohon nanti Bapak Ibu untuk mencarikan infal atau penggantinya. Namun jika setelah menghubungi semua pengajar yang akan menggantikan tidak ada yang dapat menginfal, maka pengajar wajib mengganti sesi tersebut di waktu yang lain yang ditetapkan oleh koordinator. Atau mungkin tidak sebatas seperti itu, tapi Bapak Ibu mungkin bisa mencari Ibu Puji ada? Tidak jelas suaranya ya? Mungkin baik. Ibu Puji cek, ada? Bapak Ibu, apakah terdengar suara Ibu Puji? Atau hanya saya saja yang tidak terdengar ya? Ibu Nurul Inayah mungkin? Tidak terdengar juga. Tidak terdengar ya? Iya, Oke, baik. Saya izin menyampaikan ya. Ya. Bu Puji, sepertinya jaringannya tidak stabil ya di sana sehingga kami tidak terdengar. Baik, saya izin membackup ya. Untuk peraturan kelasnya sendiri, ini ada siswa dalam satu kelasnya berjumlah 20 siswa ya maksimal. Untuk kelas bimbel prestasi ini dimulai sesuai jadwal sekitar pukul 13.30 ya, setengah 2. Kemudian kelas di-cancel jika pengajar tidak hadir selama 30 menit tanpa kabar gitu ya. Jadi kalau misalkan pengajarnya tidak hadir selama 30 menit tanpa kabar, otomatis kelas tersebut akan di-cancel ya atau konfirmasi, dan pengajar wajib otomatis mengganti di sini. Ya, jadi pengajar wajib mengganti sesi tersebut ya gitu. Jadi kalau misalkan di-cancel ternyata tanpa atau dengan konfirmasi, pengajar wajib mengganti sesi tersebut jika kelas di-cancel seperti itu. Kemudian jika ternyata di kelas tutornya sudah hadir, namun tidak ada satupun siswa gitu ya tanpa konfirmasi, nah mungkin kan kasihan juga gitu ya ke tutornya. Jadi kalau selama 45 menit tidak ada kabar, nah maka sesi pengajar dan fasilitator pada jadwal tersebut dihitung penuh. Jadi Bapak Ibu dihitung penuh, misalkan Zoom ya, Zoom meeting gitu, sudah 45 menit,
ternyata siswa yang hadir itu tidak ada satupun gitu ya, tidak ada yang hadir. Jadi ketika sudah 45 menit Bapak Ibu dianggap hadir ya, dihitung penuh gitu. Kemudian untuk proses selanjutnya, proses belajar sudah dimulai ketika sudah ada 1 orang siswa yang hadir dan berakhir sesuai jadwal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu semuanya hadir dulu gitu ya. Ketika ada 1 orang siswa di kelas, kelas boleh sudah dimulai saja seperti itu untuk mengefektifkan waktu. Jadi sesuai jadwal ya tadi 13.30 langsung mulai saja kalau sudah ada 1 orang siswa yang hadir di kelas seperti itu. Kemudian, pengajar selalu mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Selanjutnya, pengajar wajib memastikan papan tulis bersih dan infokus serta alat listrik lainnya mati ketika kelas berakhir. Kemudian, bagi kelas online atau PJJ, mungkin yang di sini ada beberapa tutor baru ya. Pengajar dan siswa wajib menghidupkan kamera selama pembelajaran berlangsung, gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin singkat saja di sini ada yang online ya, online sama yang offline seperti itu. Beberapa akan saya coba jelaskan. Untuk yang online mungkin ya, ini di sini kami menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nah, link Zoom-nya ini dibuat dan dibagikan oleh pengajar mata pelajaran yang akan mengajar pada hari tersebut pada akun premium yang telah dimiliki. Nah, insya Allah nanti tim ALC akan memberikan akunnya gitu ya kepada Bapak Ibu sehingga dapat menggunakan akun premium tersebut. Kemudian link Zoom-nya itu dibagikan oleh pengajar kepada grup siswa selambat-lambatnya 1 jam sebelum mengajar. Nah, ketika pembuatan link Zoom, nonaktifkan waiting room. Jadi kan suka ada ya settingannya. Jadi harus dinonaktifkan waiting room-nya. Kenapa? Karena biar ketika kita sudah berlangsung ya pembelajaran, sehingga nanti siswa kita nggak perlu nih diterima satu-satu gitu ya. Jadi mohon menonaktifkan waiting room-nya agar nanti siswa langsung otomatis masuk dan mengikuti pembelajarannya seperti itu. Agar partisipan dapat join anytime kapanpun seperti itu. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, pastikan setting agar audio semua peserta dalam keadaan mute gitu ya. Kadang kalau kita misalkan memberikan materi, nanti kalau misalkan siswanya berisik gitu ya di rumahnya mungkin ya. Nah, boleh di setting aja keadaan mute yang lainnya seperti itu. Nah, di sini ya pengajar dan siswa tadi menyalakan video serta profile picture dan background gambar latar belakang pengajar tidak diubah sesuai gambar berikut ini. Seperti yang saya sekarang ya, background zoom-nya seperti yang saya gunakan sekarang ini. Silahkan nanti disetting saja profile picture-nya menggunakan Asifa Learning Center. Kemudian selanjutnya, pengajar sudah standby dalam pertemuan Zoom selambat-lambatnya 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi diharapkan Ibu Bapak bisa standby 10 menit sebelum pembelajaran dimulai ya. Mulai dari membagikan link Zoom gitu ya, mempersiapkan perangkat pembelajaran dan sebagainya. Nah, pengajar melakukan tes audio dan video terlebih dahulu ya. Tadi yang 10 menit ini silakan membagikan link gitu ya, terus memeriksa PPT-nya mungkin gitu ya, dan cek audio sama videonya. Kemudian tadi ya sama aja, jadi meskipun 1 sampai 2 orang siswa, langsung saja dimulai gitu ya tanpa menunggu semuanya ada gitu. Dan jangan lupa untuk di-record setiap pembelajaran karena biasanya siswa minta hasil rekaman pembelajarannya selama pembelajaran berlangsung seperti itu. Nah, ini sarana mengajarnya menggunakan laptop ya. Butuh alamat lengkap murid buat lomba. Menggunakan laptop, kemudian headset, mohon maaf. Bisa di Bu Puzi sudah hadir kembali, Bu. Bu. Jaringannya ya, Bu, di yang Iwan aja. Saya tuh di sini jaringannya. Iya. Saya izin unmute ya, Bapak Ibu. Siapa ini? Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya izin unmute.
Ya. Kemudian untuk sarana mengajarnya sendiri, ini ada laptop, ada Belum satu. headset atau Tapi Ustaz earphone. Jazitan juga kayaknya maaf. butuh deh. Tapi Nota. Ibu Bapak mohon maaf di Mata? mute terlebih dahulu ya. Iya, tapi saya Iqbalnya sibuk. Nah, mohon maaf ya Ibu, saya unmute dulu. Nah, laptop ya, kemudian pastikan laptopnya tanpa kendala gitu ya, kayak nge-lag gitu ya, sering nge-lag. Nah, pastikan laptopnya ready ya, ready to use selama dipakai pertemuan Zoom. Kemudian menggunakan headset atau earphone gitu ya. Nah, biasanya kan kalau misalkan langsung gitu suka kurang jelas. Nah, disarankan menggunakan headset seperti ini atau bisa earphone. Kemudian media ajarnya bisa pakai PPT nih ya, yang PJJ, bisa pakai OneNote atau Microsoft Whiteboard yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, tidak diperbolehkan atau tidak disarankan menggunakan aplikasi di luar 3 pilihan tersebut. Nah, aturan jadi maksudnya misalkan, saya mah mau di PDF aja gitu ya, dicoret-coret. Nah, itu tidak diperbolehkan. Sehingga diperbolehkannya kalau tidak PPT menggunakan OneNote. Mungkin nanti insya Allah selanjutnya akan saya berikan ya ininya untuk prototipenya seperti itu ya. Jadi kalau nggak OneNote, pakai PPT atau nggak pakai Microsoft Whiteboard. Ini ya, seperti biasa untuk teknis pembelajarannya ada persiapan dan pembukaan, kemudian agenda inti pembelajaran sama penutupan. Nah, baiknya ini tadi sekilas sudah saya sampaikan gitu ya untuk kita mengupgrade skill bersama-sama sekarang gitu ya. Kita membangun gitu kepercayaan diri. Terkadang kan kita kalau apalagi misalkan jam terbang mengajarnya gitu ya, saya belum berpengalaman mengajar gitu ya, nggak pede. Nah, insya Allah kita yuk sama-sama gitu ya, kita bekali dengan persiapan yang matang seperti itu, sehingga kita ketika datang ke kelas gitu atau misalkan nanti nge-zoom gitu ya, mudah-mudahan sudah ready semua ya gitu. Jadi kita tinggal seperti ini gitu. Kita tinggal mentransferkan value ya apa yang kita akan transferkan gitu ya. Kita sama-sama meluruskan niat gitu ya. Ini jadi semoga menjadi ladang amal kita gitu ya untuk siswa seperti itu. Kemudian untuk di Ashifa sendiri perlu diketahui ada 2 tipe ya kan, ada 2 tipe ya. Ada yang suka diam aja gitu ya di kelasnya, misalkan Zoom nih saya tanya gitu ya. Nah, ada yang pada diam aja. Nah, berarti di awal itu kita harus membangun bonding yang kuat. Artinya kita tidak harus langsung ke materi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bonding dulu dengan siswa dengan cara apa? Misalkan bertanya kabar, terus misalkan kenalan dulu aja kalau misalkan untuk pertama kali ke kelas gitu ya. Mungkin kalau bagi yang belum mengajar di Ashifa mungkin bisa kenalan dulu diri sendiri dan kenalan dulu ya, pokoknya taaruf dulu lah gitu. Jadi misalkan nanti kan kalau misalkan kelas 12 kelas 11 gitu ya, atau misalkan kelas 9 mau ke jurusan apa, IPA atau IPS misalkan seperti itu. Jadi lebih membangun kedekatan lah ya di awal seperti itu. Kemudian ada yang ngambis ya, tipe-tipe ngambis lah ya gitu. Nah, ini disarankan untuk di-challenge ya lebih lagi seperti itu. Jadi di-challenge lagi. Jadi kemudian diapresiasi juga. Jadi terkadang apresiasi itu terkesan tidak penting, tapi bagi siswa itu penting ya gitu. Jadi berikan feedback positif untuk siswa seperti itu. Kemudian saya rasa nggak ada ya untuk tipe Messi kelas yang berantakan banget kalau di Ashifa sendiri, alhamdulillah. Nah, ini berikut ini adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan saat mengajar. Mungkin pertama harus menguasai materi dulu ya, terlebih Bapak Ibu harus pede ya dalam menyampaikan materi. Nanti kalau bisa di kelas tidak perlu saat menyampaikan materi tidak perlu membawa modul seperti itu ya.
ketika menyampaikan materi pede saja gitu ya. Dan memiliki teknik meyakinkan. Maksudnya apa? Ketika nanti ada siswa yang bertanya kritis misalkan, dan kebetulan misalnya kita belum menguasai gitu ya, belum bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka kita berikan gitu ya, berikan konsep dasarnya dulu saja. Mungkin nanti minggu depan Bunda atau Ustazah atau Bapak bahas gitu ya. Nah, jadi kita jangan sampai mendowngrade kita sendiri seperti itu. Jadi jangan ngebohong juga, misalkan oh ini asal ceplos gitu ya, kita bisa jawab saya meyakinkan, tapi ternyata itu salah. Nah, itu kan bisa menyesatkan siswa ya. Nah, gitu. Jadi kalau bisa kita berikan konsep-konsep dasarnya tanpa mendowngrade kan kita sendiri seperti itu. Kemudian tadi ya, percaya diri, memiliki aura yang positif sehingga siswa juga bisa trust gitu ya, yakin dengan kita gitu ya, memiliki kedekatan gitu ya, bonding yang kuat. Kemudian menstimulasi rasa ingin tahu siswa ya. Jadi setiap pembelajaran diharapkan ibu bapak bisa dua arah gitu ya. Jadi tidak hanya satu arah, terus saja kita ya melakukan membahas soal pembahasan ibu bapak. Mohon ya saya mute, mohon maaf ya. Oke. Kemudian tadi ya, membangun bonding dengan siswa, menjadi sahabat atau partner untuk siswa. Terkadang siswa merasa digurui gitu, atau segan gitu, atau malu bertanya kepada tutor, sehingga kita sebisa mungkin untuk menjadi sahabat atau partner siswa seperti itu. Lebih kayak ke jadi sahabat partner lah untuk siswa seperti itu. Jadi ketika bertanya, siswa tidak ada jarak gitu ya, tanpa mengurangi adab ya di sini, maksudnya adab kepada guru. Jadi dengan catatan siswa tetap menghargai kita, tetap adabnya dijaga gitu ya terhadap guru, tapi posisikan kita sebagai partner untuk siswa gitu, sehingga siswa mau bertanya apa aja gitu ya ke kita. Jadi intinya buatlah siswa nyaman dulu gitu di kelas ya. Gitu. Ini ya, menjaga adab dan tetap tawadu. Nah, ini saya kira nanti bisa diaplikasikan untuk di kelas yang untuk komunikasi dua arah gitu ya, untuk ritme mengajarnya. Kalau misalkan nanti kita tahu bahwa silent class nih, kok pada diam aja nih, kenapa gitu ya. Nah, nanti boleh komunikasikan dua arah, dan kalau bisa jangan terlalu cepat gitu ya mengajarnya. Tapi tergantung kondisinya juga. Kalau misalkan tipe-tipe ambis kan, kalau kita ritme mengajarnya lambat gitu ya, cepet dong Bu gitu kan, kita udah tahu misalkan kayak gitu. Jadi tahu dari mana sih kita kondisi siswa? Dari komunikasi dua arah ini gitu ya. Kita sering bertanya apakah konsep ini sudah paham atau belum gitu ya. Jadi di tengah-tengah pembelajaran berilah siswa kesempatan ya untuk bertanya, atau make sure siswa mengerti enggak gitu apa yang kita jelaskan gitu ya. Volumenya jelas gitu ya, terdengar kalau di kelas sampai belakang ya kalau bisa, tapi jangan terlalu kencang juga. Kemudian intonasinya gitu ya, jangan flat. Kemudian pastikan ada eye contact dengan siswa dan body language-nya ya, nggak usah terlalu kaku dan maksudnya nggak terlalu kaku lah gitu. Ada eye contact juga dengan siswa. Jadi kita nggak serta-merta ya harus ke papan tulis aja gitu. Kalau bisa ya keliling lah gitu ya. Kalau misalkan nanti ada ya dengan jaga jarak gitu ya. Nah, kemudian menciptakan suasana yang hangat. Nah, perlu diketahui Ibu dan Bapak, modul yang digunakan di Bimbel Prestasi ini ada modul prestasi yang terdiri dari ringkasan materi, kemudian contoh soal dan pembahasan, dan kumpulan soal-soal. Di sini ada challenge, enrichment, treatment. Challenge ini adalah level sedang ya, sedang gitu ya. Kalau enrichment soal HOTS biasanya ini ngambil kalau misalkan dari UN, dari SBMPTN, kalau yang SMA ya. Nah, kalau yang SMP mungkin dari UN, pokoknya yang soal-soal yang memerlukan analisis lebih. Dan ada treatmentnya, ini level mudah. Nah,
karena nanti urutannya seperti ini kalau di modul, tapi kita urutan penyampaian di kelas itu teknisnya mulai dari mudah, sedang hingga sulit gitu ya. Jadi bertahap. Nah, kira-kira modul prestasi seperti ini, di sini ada unit ke-nya, bab berapa gitu ya. Ada babnya atau topik, kemudian ada subtopiknya. Nah, silakan nanti disesuaikan saja. Kan nggak mungkin ya tersampaikan semua, atau misalkan mungkin cuma nanti ya dipilihkan gitu ya yang sering keluarnya, biasanya di PTS atau PAS seperti itu. Nah, mungkin seperti ini kurang lebih contohnya. Ini ada materi, ada contoh soal juga. Nanti silakan dibahas saja. Seperti ini. Nah, urutan pada modul prestasi kan challenge dulu, kemudian HOTS, kemudian level mudah gitu ya, menengah, HOTS, mudah. Sehingga kita menyampaikannya mulai dari mana dulu? Mulai dari mudah dulu saja. Jadi dari mudah, menengah ke HOTS gitu ya, secara bertahap sekali lagi gitu. Nah, untuk alur pembelajarannya kira-kira seperti ini ya. Pembukaan, berdoa dulu, kemudian motivasi. Kira-kira contoh motivasinya nanti ada di slide berikutnya. Kemudian persepsi, biasanya siswa lebih tertarik nih kalau misalkan disampaikan urgensi pembelajarannya. Ini aplikasinya untuk apa sih gitu ya? Untuk apa? Misalkan persamaan kuadrat. Nah, ini tuh biasanya dipakai untuk apa sih? Nah, siswa akan lebih interest gitu ya untuk belajar. Masa kita kalau kata Sunda mah ngagugulung rumus sih untuk apa gitu ya. Nah, silahkan disampaikan saja. Ini nanti aplikasinya untuk apa dari A sampai Z, singkat saja lah gitu. Sehingga ini bisa mengstimulus siswa gitu ya untuk belajar seperti itu. Kemudian penyampaian ringkasan materi dan contoh soal. Nah, untuk soal eksak kayak matematika, fisika atau IPA lah ya, bisa 5 sampai 10 soal. Nah, jadi tersampaikannya pembahasannya 5 sampai 10 soal sudah cukup sekali gitu ya, mengingat banyak rumus dan banyak teknik-teknik, step-step gitu ya. Non eksak seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, bisa 10 sampai 15 soal. Ini target ya. Tapi silahkan sesuaikan saja nanti di kelas gitu. Nah, kemudian 10 sampai 15 menitnya siswa silahkan Ibu Bapak berikan kesempatan untuk mereka mengeksplor ya gitu. Jadi kan tadi setelah kita ringkasan materi, soal gitu ya, dikasih contoh soal gitu. Nah, silakan nanti challenge mereka gitu ya. Nah, diberikan penugasan seperti itu ya. Bisa mandiri, bisa berkelompok atau berdiskusi dengan temannya boleh. Jadi kalau eksak 2 sampai 3 soal, saya kira cukup ya, 2 sampai 3 soal. Kalau non eksak 5 sampai 10 soal dengan waktu 10 sampai 15 menit. Silakan sesuaikan saja. Kemudian 15 sampai 20 menitnya membahas apa yang belum dibahas ya. Jadi membahas yang tadi ya, penugasan. Bisa nanti mungkin siswanya mau ke depan bisa gitu ya, karena nanti kan sistemnya student center ya. Biasanya nanti teman-temannya lebih ngerti nih kalau misalkan temennya yang jelasin, misalkan kayak gitu. Bisa ke depan gitu ya, dengan ajang presentasi juga bisa. Melatih soft skill siswa juga. Ternyata di bimbel nggak hanya satu arah gitu. Kemudian selanjutnya penutupan berdoa sama motivasi singkat dan doa kifaratul majlis. Nah, saya kira nanti pertama doa sebelum belajar, kemudian ini ada contoh motivasi, misalkan di awal kita harus penting ya meluruskan niat, misalkan motivasi melakukan perubahan setiap hari, tapi ini dengan catatan melihat kondisi kelas sekali lagi. Kemudian kayak adab kepada guru atau misalkan seni berkomunikasi, silahkan sesuaikan saja sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah,
kurang lebih kayak gini ya, ringkasan materinya bisa baik ibu bapak yang mengajar online maupun offline. Nah, ringkasan materinya itu diharapkan disusun secara sistematis. Jadi dari global dulu, nanti baru ke khusus ya, umum ke khusus. Nah, berhubungan dengan contoh soal dan pembahasan tadi kan banyak tuh subbabnya. Nah, nanti silakan disampaikan saja yang benar-benar relate gitu ya dengan soal-soal PTS atau PAS. Mungkin di sini juga banyak ya. Saya kira guru-guru Ashifa dan udah tahu ya soal tipe apa yang sering keluar seperti itu. Mohon kerjasamanya. Silakan dipilih saja soal-soal yang relevan. Kemudian untuk pembahasan soalnya itu ya secara bertahap atau disingkat jadi teh ya. Treatment, enrichment, sama HOTS. Jadi dari mudah, sedang, sulit gitu. Jadi disampaikan bertahap saja agar siswa tidak kaget. Kemudian tadi di-challenge siswanya, kemudian pembahasan. Ini untuk jumlah rincian jumlah soalnya. Insya Allah ini kami bagikan juga untuk sebagai panduan Ibu Bapak dalam mengajar. Nah, ini untuk yang mengajar onsite atau yang offline. Silahkan ini diatur saja nih papan tulisnya dibagi menjadi 3 sampai 4 bagian tergantung lebarnya board ya. Kadang ada yang board di Ashifa yang lebar banget bisa dibagi menjadi 4 bagian, bisa juga 3 saja cukup. Kemudian ditulis basmalah di atasnya, mungkin nanti saya kira prototipenya saya tampilkan. Untuk judul ya warna merah. Mungkin di sini kenapa sih harus ada SOP seperti ini? Mungkin kan kalau misalkan guru gitu ya, guru di Ashifa, nah ngajar bimbel prestasi juga gitu ya. Nah, biar meskipun gurunya sama, mudah-mudahan kita memberikan efek yang berbeda gitu ya ke siswa. Misalkan nanti judulnya menggunakan huruf kapital semua, spidolnya warna biru, dan diberi kotak warna garis merah. Kotak atau garis boleh warna merah, sehingga lebih ringkas ya. Jadi bimbel ini hanya poin-poin pentingnya saja gitu. Kemudian ini bisa dipelajari, kalau misalkan ada rumus boleh digunakan penekanan warna merah. Insya Allah nanti Bu Puzi diberikan gitu ya untuk yang onsite ini, diberikan nanti oleh koordinator penggunaan spidol 3 warna, biru untuk apa saja gitu ya, hitam untuk apa saja, dan merah untuk semua garis atau misalkan ada rumus yang harus dikotakkan. Nah, kurang lebih seperti ini adalah lesson planning atau board map yang kalau bisa yang sebelum ke kelas itu membuat dulu seperti ini sehingga kita tahu nih rancangan yang akan kita tulis di papan tulis apa seperti itu. Nah, ini konsep dasar, contoh soal sama level ya yang berurutan tadi yang teh itu yang mudah dulu. Nah, jadi nanti silakan Ibu Bapak menyesuaikan materinya. Nanti insya Allah dibagikan juga silabusnya ya ke grup. Mungkin dalam rentang waktu sekian Ibu Bapak ini bisa menyampaikan objek atau materinya ya. Yang ada di sini, yang ada di silabusnya. Jadi misalkan pada pekan ini bilangan bulat dan pecahan seperti itu. Nah, nanti silakan sesuaikan saja misalkan yang sudah kita susun aljabar. Nah, aljabarnya kan ada 2 kali disampaikan ya. Nah, ternyata nanti Ibu Bapak bisa menyampaikan 1 kali gitu ya. Dan udah selesai, udah beres gitu. Nah, silakan sesuaikan saja. Berarti nanti ini ditarik saja ke atas, tidak apa-apa. Nah, namun jika misalkan ternyata yang dibuat ALC ini yang persamaan dan pertidaksamaan satu variabel ini sorry ya harusnya PTS ternyata di sekolah sebelum PTS harusnya. Nah, Ibu mohon maaf ya saya mute. Silahkan nanti disesuaikan saja. Oh, ternyata persamaan dan pertidaksamaan satu variabel ini adanya harusnya disampaikan sebelum PTS. Nanti silahkan sesuaikan saja. Berarti harusnya ada di sini seperti itu. Atau disampaikan saja nanti ke Ibu Puzi ya selaku koordinator. Seperti itu. Nah, kira-kira ini prototipenya untuk yang PJJ atau online seperti ini di slide awal. Nah, ada motivasi singkat dulu ya untuk membangkitkan semangatnya siswa.
Kemudian ini ada judul bab di sini. Di sini ada pertemuan keberapa, di sini ada logo Ashifa Learning Center. Nah, di sini ada beberapa opsi ya untuk peringkasan materi mungkin ya. Ini opsi 1, Ibu Bapak bisa menuliskan atau membuat mind map gitu ya seperti ini. Jadi kita mau bahas apa saja nih gitu ya. Nanti kan bisa diklik-klik ya sesuai. Jadi agar lebih mudah aja siswa gitu terbayang ya kita mau belajar apa aja hari ini gitu. Contohnya ini pemanasan global yang ada 4 subbab gitu ya. Jadi dari global ke khusus nanti disampaikan. Kemudian untuk opsi 2, nah Ibu Bapak bisa menyesuaikan juga. Oh ternyata Ibu Bapak menyampaikannya matematika nih, yang nggak bisa pakai gini aja gitu ya. Nah silahkan menyesuaikan saja, ini hanya contoh saja. Ini materinya, kemudian contoh soalnya bisa di sebelah kanannya. Sehingga nanti antara materi dan contoh soal, oh siswa bisa melihat nih, oh ini tuh konsep yang mana ya gitu. Silahkan PPT-nya dibuat terlebih dahulu sebelum mengajar. Nah ini ya, jadi level mudah ini kan udah kelatihan soal. Ini misalkan bab bilangan levelnya mudah nomor 5 gitu ya. Nah ini pembahasannya di sini ya Ibu Bapak di sebelah kanan. Jadi sudah tertata rapi, silahkan menyesuaikan. Ini level sedangnya. Sorry. Nah, untuk pembahasan sendiri di sini Ibu Bapak dapat menuliskannya secara live menggunakan Pentab ya, menggunakan Pentab gitu ya, atau telah disediakan dengan penyampaian secara berurutan. Artinya Ibu Bapak bisa menyediakan teks ya di sini, tapi tidak ya untuk matematika, khususan matematika atau eksak lainnya mungkin ditulis saja secara live. Mungkin kayak fisika gitu ya. Mungkin rumusnya bisa ditulis dulu, tidak apa-apa diketik, namun nanti untuk pembahasannya diusahakan untuk memakai Pentab gitu ya. Nah, ini untuk level sedang, level HOTS ya. Nah, mungkin ini contohnya ya. Contoh penggunaan Pentab. Jadi secara live nih, ini Bu Puzi ya. Yang saya ambil di pembelajaran online. Nah, jadi nanti siswa itu menyimak gitu. Oh, menyimak misalkan A itu 4 jam, B 3 jam. Jadi step by step seperti itu. Kan matematika mah tidak bisa ya hanya dengan PPT saja gitu ya. Siswa kadang tidak ngeh gitu ya. Nah, disarankan memakai Pentab ya untuk matematika dan eksak lainnya. Atau saya beri opsi PPT tapi seperti ini. Jadi misalkan untuk nah soalnya seperti ini. Jadi nanti pembahasannya secara berurutan. Misalkan konsepnya, pada atom netral nomor atom sama dengan jumlah elektronnya. Nah, pengertiannya apa dulu nih? Nah, seperti itu. Nah, kemudian jawabannya konsep jari-jari atom. Nah, nanti ya tetap saja intinya selama itu pelajaran eksak biasanya ada coret-coret ya gitu, ada kotretan di sininya. Gitu. Jadi kayak misalkan rumus-rumus utama boleh disiapkan seperti ini dengan berurutan ya. Nah, jadi nggak langsung semuanya gitu ya ditampilkan. Nanti nggak surprise lagi gitu. Siswa nggak paham tuh step-stepnya seperti apa. Nah, misalkan gini nih. Ini semua saya tampilkan di awal. Nah, siswa tidak akan mengetahui ini kemana dulu ya untuk menjawab soal ini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, silahkan jika masih ada waktu diskusi dan tanya jawab ya siswanya mungkin ya. Nah, ini ada sesi konsultasi, kemudian ada treatment. Treatment ini maksudnya ketika di akhir pertemuan Ibu Bapak tutor silahkan untuk isi rekomendasi ya. Maksudnya misalkan ini ada kimia, tadi misalkan kita tentang atom. Nah, untuk next pertemuan, untuk memudahkan, silahkan adik-adik gitu menghafal golongan A saja, sehingga nanti untuk kedepannya lebih mudah pembelajarannya, atau misalkan digunakan di PTS gitu. Jadi sebagai penutup, bukan hanya menyemangati, tapi berilah tips and trick bagaimana sih siswa agar bisa survive gitu di kelasnya gitu ya. Terutama bab yang telah Ibu Bapak sampaikan seperti itu. Jadi tujuannya ini siswa berlatih secara mandiri setelah pembelajaran ini. Jadi kita berikan stimulus gitu.
mengenai bab yang disampaikan. Kemudian ini opsional ya, ada hikmah misalkan, oh ternyata proton itu atau elektron gitu ya, kalau kimia, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarroh gitu ya, misalnya dia akan melihat balasannya. Mungkin itu bisa digunakan sebagai penutup, ini opsional saja ya. Untuk offline-nya, untuk yang di papan tulis mungkin ya, bisa begini, ringkasan materi 1 di sini contoh soal. Jadi ringkasan materi 1 contoh soal ini yang berhubungan gitu ya. Ringkasan materi 1 sama contoh soal 1 pastikan itu rumusnya berhubungan. Ringkasan materi 2 dan contoh soal berhubungan juga sehingga siswa paham gitu. Oh, konsep yang ini atau rumus ini digunakan diaplikasikan di soal seperti apa sih gitu ya. Jadi nanti langsung ringkasan materi soal seperti itu. Kemudian ini area pembahasan, soal dan pembahasan mulai dari level mudah, sedang, dan sulit. Nah, ringkasan materi yang opsi kedua ada menggunakan mind map seperti ini. Jadi nanti di sini bisa diisi mind map saja gitu ya. Kalau misalkan nggak ada hitung-hitungan, boleh mind map aja nanti, sehingga di sini ada contoh soal, latihan soal pembahasan gitu ya. Nanti bisa melihat ke sini gitu tanpa kita perlu menjelaskan satu-satu. Dengan mind map ini mudah-mudahan sudah terwakili. Kan kayak gini, kimia juga nggak semuanya ada hitungan ya. Kan misalkan ada hafalannya, boleh Ibu Bapak sangat diperbolehkan gitu ya untuk membuat mind map seperti ini agar memudahkan siswa. Nah, terakhir dari saya, ini tidak ada anak yang bodoh ya, yang ada adalah anak-anak yang belum memiliki motivasi gitu ya, belum menetapkan tujuannya, serta belum mendapatkan kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar. Silakan, barangkali dicukupkan dari saya. Silakan apabila dari Ibu Bapak tutor ada pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan kepada Ibu Puzi ya, Ibu Puzi, silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Intan yang telah menyampaikan materi sosialisasi ya untuk pembekalan pengajar bimbel prestasi pada siang hari ini. Baik, mungkin selanjutnya kepada Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait barusan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Intan Nur? Dipersilahkan. Langsung di unmute saja jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apakah cukup untuk pembahasannya? Cukup, baik. Baik, kalau cukup paling dicukupkan sekian. Namun ada sedikit informasi ini kepada Bapak Ibu untuk materi sosialisasi siang hari ini, nanti insya Allah ini akan di-share di grup tutor bimbel prestasi, insya Allah berikut dengan rekamannya supaya Bapak Ibu yang berhalangan hadir pada siang hari ini dapat menyaksikan kembali penjelasan pembekalan pengajar untuk bimbel prestasi. Kemudian juga saya sampaikan juga informasinya bahwa bimbel prestasi ini akan dimulai kegiatan tatap mukanya yaitu setelah PTS atau tepatnya tanggal 11 atau 12 Oktober 2021. Namun kegiatan ini launching pada tanggal 27, di rentang 27 sampai 30 September, yaitu dimulai dengan kegiatan pretest terlebih dahulu. Nah, kemudian saya sampaikan juga nanti ke depannya Bapak Ibu akan mengisi 2 sampai 3 sesi insya Allah. Dan insya Allah seluruh sesi pembelajaran ini ada di jam siang, yaitu pada pukul 13.30 sampai 15.00 atau menyesuaikan dengan kegiatan di sekolah untuk yang offline, begitu juga yang online. Nah, perlu saya sampaikan juga di sini untuk sesi SMP, nanti kami akan buatkan jadwalnya flat, jadi satu pekan ini ada 4 sesi, di mana 4 sesi ini adalah terdiri dari 4 mata pelajaran, yang artinya satu mata pelajaran ini akan ada kegiatan tatap mukanya adalah 1 sesi per pekan, yaitu matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, mungkin ada perbedaan di SMA. Untuk yang SMA ini total dari mata pelajarannya ada 6, namun kami jadwalkan itu nanti ada 5 sesi per pekan. Yang artinya nanti ada kelas bahasa yang rencananya akan dibuatkan sesinya
per 2 pekan sekali. Jadi nanti akan ada perubahan. Jadi mungkin pekan pertama ada bahasa Indonesia, kemudian pekan kedua diisi dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian terkait SPK, insya Allah akan kami share juga SPK-nya kepada Bapak Ibu semua di grup agar Bapak Ibu dapat mempelajari terlebih dahulu untuk SPK-nya. Kemudian di dalam SPK itu kan nanti ada tanda tangan di atas materinya, Bapak Ibu yang mengajar online atau Bapak Ibu yang ada di sekitar lingkungan Ashifa itu boleh langsung datang ke kantor ALC untuk menandatangani SPK dan bisa dimulai pada hari Senin, yaitu di jam kerja ALC, yaitu pada jam 10 mungkin ya, setelah briefing jam 10 kami tunggu sampai asar jam 3.15.00 dari hari Senin sampai hari Jumat di pukul 8 sampai 3 sore, dan hari Sabtunya kami tunggu dari jam 8 sampai jam 12. Harapannya pekan depan seluruh pengajar dapat dapat mengirimkan seluruhnya SPK kepada kami. Untuk Bapak Ibu yang berada di Wanaja, insya Allah SPK-nya mungkin nanti akan di-share, akan kami titipkan nanti di Ustadz Mahfuz. Kemudian ya seperti itu, dan hasil sosialisasi ini termasuk silabusnya akan kami share insya Allah kepada Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk laju materinya bisa dilihat di silabus yang sudah kami susun. Baik, mungkin sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk menyempatkan waktunya hadir pada kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Mohon doanya mudah-mudahan ke depannya program ini dilancarkan, kemudian bermanfaat untuk kita semua dan juga berkah bagi kita semua. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih juga kepada Teh Intan dan Pak Rizal yang telah menyempatkan hadir untuk mengisi sosialisasi pada siang hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.